Begitu mengejutkan dan sangat seru. Hasil Timnas Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tercipta gol goib aneh tapi nyata. Penasaran? Tonton video ini sampai selesai. Begini jalannya pertandingan. Dalam laga yang berlangsung sengit antara Bahrain dan Indonesia, insiden mengejutkan terjadi hanya dalam hitungan detik di menit pertama pertandingan. Duel antara Malik Rizaldi dan Walid Al-Hayam berujung pada benturan keras yang membuat keduanya terjatuh dengan segera. Malik Rizaldi tampak mengalami luka serius dengan pendarahan mengalir dari pelipisnya yang terluka, menandai awal yang dramatis untuk Timnas Indonesia. Meskipun mengalami cedera, semangat Malik Rizaldi tidak pudar. Setelah luka di pelipisnya diperban dan diplester, dia kembali ke lapangan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Sementara itu, Walid Al-Hayam juga menunjukkan ketahanan yang sama, kembali bermain setelah kepalanya dibalut. Namun saat pertandingan dilanjutkan, Bahrain langsung mengambil inisiatif dengan melakukan tekanan agresif. Mereka tidak memberi ruang kepada skuad Garuda untuk mengembangkan permainan, bahkan sejak Indonesia masih memegang bola di area pertahanan mereka. Pertandingan berlangsung dengan Bahrain menunjukkan dominasi yang signifikan dan pada akhirnya mereka berhasil mencetak gol lebih dulu. Gol tersebut lahir dari kaki Mohamed Marhoon yang dengan brilian mengeksekusi tendangan bebas dari jarak yang cukup jauh. Dengan kekuatan dan akurasi, tendangan Marhoon meluncur deras ke arah gawang, membentur Mistar dan dalam sebuah momen dramatis melewati garis gawang sebelum memantul keluar, menandai keunggulan Bahrain. Tertinggal 1 gol, Timnas Indonesia tidak tinggal diam. Mereka berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan dan mulai mencoba untuk menekan Bahrain. Namun upaya mereka seringkali terhalang oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia sendiri yang mengakibatkan serangan mereka terputus di tengah jalan. Hingga laga memasuki menit ke-30, situasi di lapangan tampak stagnan. Bahrain terus menekan dengan gaya bermain tinggi yang membuat Indonesia kesulitan untuk mengembangkan permainan. Selama 30 menit pertama itu, skuad Garuda belum mampu menciptakan ancaman berarti bagi pertahanan Bahrain. Keberhasilan mencetak gol seolah menjauh dari jangkauan mereka. Menjelang menit ke-35, Indonesia masih belum bisa melepaskan satu tembakan pun ke arah gawang lawan. Di sisi lain, Bahrain tetap aktif mencari peluang untuk menggandakan keunggulan. Pada menit ke-40, Ali Madan hampir menambah gol bagi Bahrain dengan tembakan yang berhasil ditepis oleh kiper Maarten Paes. Tidak lama setelah itu, sundulan Amine Benadi juga melebar di sisi luar gawang Indonesia, menambah tekanan pada tim asuhan Shin Tae-yong. Namun dalam momen dramatis yang menandai akhir babak pertama, Indonesia berhasil mencetak gol yang sangat penting. Pada menit ketiga masa injury time, umpan cermat Ivar Jenner menuju kotak penalti memicu kemelut di area pertahanan Bahrain. Bola kemudian menyentuh Mas Hilgers sebelum jatuh ke kaki Ragnar Oratmangoen. Dalam sekejap, Oratmangoen memanfaatkan kesempatan tersebut dan dengan tenang mencetak gol dari jarak dekat, mengubah skor menjadi imbang 1-1 yang menjadi hasil akhir di babak pertama. Memasuki babak kedua, semangat juang Indonesia semakin membara. Timnas langsung berusaha untuk mengurung Bahrain yang tampak kehabisan stamina setelah menerapkan pressing ketat di babak pertama. Ini adalah kesempatan yang dimanfaatkan anak asuh Shin Tae-yong untuk menciptakan peluang dan meraih gol kemenangan yang sangat dinantikan. Pertandingan pun semakin menegangkan dengan kedua tim berusaha memberikan yang terbaik demi meraih hasil positif di laga ini. Evaluasi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong dikenal dengan pendekatan taktis yang fleksibel dan adaptif.
Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia menunjukkan peningkatan dalam penguasaan bola dan permainan menyerang. Namun ada kalanya tim terlihat kesulitan menghadapi tekanan lawan yang agresif, seperti yang terlihat dalam pertandingan melawan Bahrain. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian strategi untuk mengatasi tim yang menerapkan pressing tinggi. Selain itu, Shin Tae-yong memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan potensi pemain muda. Banyak pemain baru yang diberikan kesempatan untuk tampil di level internasional, dan ini menjadi langkah positif untuk masa depan tim. Namun ada tantangan dalam memastikan bahwa para pemain dapat beradaptasi dengan cepat di level kompetisi yang lebih tinggi. Pelatih perlu terus bekerja dalam membangun mentalitas dan kepercayaan diri para pemain. Dalam beberapa laga, keputusan taktis Shin Tae-yong dalam penggantian pemain dan perubahan formasi dapat dipuji. Namun ada saat-saat di mana keputusan tersebut tampak kurang efektif, terutama saat tim tertinggal. Penting untuk memiliki pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat saat situasi pertandingan berubah. Dari segi fisik, Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong menunjukkan peningkatan dalam kebugaran. Pemain terlihat lebih bugar dan siap tempur di lapangan. Namun masih perlu perhatian pada aspek mental, terutama saat menghadapi tekanan dari lawan. Latihan mental dan strategi coping harus menjadi bagian dari program pelatihan untuk mempersiapkan pemain menghadapi situasi sulit. Shin Tae-yong memiliki gaya komunikasi yang terbuka, memfasilitasi dialog antara pelatih dan pemain, menciptakan lingkungan yang mendukung. Namun sebagai pelatih penting untuk terus memperkuat kepemimpinan di lapangan agar pemain dapat merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan saat pertandingan berlangsung. Meskipun ada beberapa hasil positif, Timnas Indonesia masih sering mengalami kesulitan saat berhadapan dengan tim-tim yang lebih kuat. Ini menunjukkan bahwa meskipun strategi dan pengembangan pemain berjalan dengan baik, hasil akhir masih perlu ditingkatkan. Fokus pada penguatan taktik, manajemen pertandingan, dan pengembangan mental pemain akan menjadi kunci untuk membawa Timnas Indonesia meraih kesuksesan di masa depan. Evaluasi berkala dan umpan balik dari setiap pertandingan akan sangat membantu dalam proses perbaikan berkelanjutan. Elkan Bagot tersisi tapi tak terhenti. Kabar baik dari Liga Inggris. Meski langkahnya terhenti di Timnas, Elkan Bagot menemukan kesempatan emas di liga teratas. Apa yang membuatnya tetap optimis dan bersemangat? Bacalah untuk menemukan inspirasinya. Tak masuk skuad Timnas Indonesia, ada kabar positif dari Elkan Bagot di Liga Inggris. Nampaknya pemulihan cedera Elkan Bagot berjalan baik. Blackpool FC menyambut kembali dua pemain ke lapangan minggu ini, termasuk Elkan Bagot. Dengan demikian, Elkan Bagot semakin dekat untuk kembali berlaga membela Blackpool FC. Bagot memiliki cedera di pergelangan kaki setelah ia bertanding 3 laga bersama Blackpool FC. Pelatih Blackpool FC